Kamu tahu, biasanya kalau kita mikirin soal cerita pengantar tidur atau buku audio buat nemenin kita terlelap gitu ya, pasti ada ekspektasi tertentu yang udah tertanam di kepala kita kan? Iya, betul. Sesuatu yang menenangkan gitu kan? Nah, iya benar. Kita nyari sesuatu yang hangat, yang gampang ditebak, dan bikin nyaman. Ya, kayak segelas susu hangat lah, atau suara hujan turun, atau cerita tentang petualangan ringan. Logikanya kan otak kita maunya dikasih sesuatu yang aman, sesuatu yang hitam putihnya jelas, sebelum sistem kesadaran kita benar-benar mati buat istirahat. Tepat sekali. Di penghujung hari itu, secara psikologis kita memang mencari pelarian dari kerumitan dunia nyata. Kita ingin sesuatu yang biner, di mana yang baik pasti menang dan yang buruk pasti kalah. Itu yang ngasih kita rasa aman dasar yang sangat dibutuhkan tubuh untuk bisa benar-benar rileks. Tapi, bayangin kalau aku bilang ke kamu, salah satu struktur narasi paling sempurna buat didengerin pas kamu lagi rebahan di kasur, di tengah malam yang sepi banget, siap-siap buat tidur. Itu justru adalah sebuah kisah psychological thriller yang gelap, sebuah perburuan panjang mencari pembunuh berantai berdarah dingin. Wow, itu terdengar sangat berlawanan dengan insting alami kita ya kan? Banget. Menggunakan kisah tentang pembunuh berantai sebagai pengantar tidur itu pada dasarnya adalah definisi mutlak dari sebuah anomali naratif. Makanya, eksplorasi mendalam kita kali ini bakal ngebongkar habis-habisan soal anomali itu. Kita bakal ngebahas monster mahakaryanya Naoki Urasawa. Karya yang luar biasa. Bener banget. Tapi kita nggak cuma ngomongin ini sebagai manga atau anime klasik biasa ya. Kita bakal ngelihat gimana mekanika cerita ini punya potensi luar biasa sebagai cetak biru buat pengalaman audio yang imersif dan anehnya sangat meditatif buat malam hari. Menarik sekali pendekatannya. Iya kan? Karena cerita ini tuh bukan sekedar detektif kejar-kejaran, tapi sebuah eksperimen filosofis soal batas moralitas, nihilisme, dan ruang paling gelap di jiwa manusia. Dan yang paling gila nih, elemen-elemen berat ini ternyata dirancang sedemikian rupa sampai bisa selaras sama gelombang otak kita pas lagi transisi menuju tidur. Sebenarnya apa yang paling menakjubkan di sini adalah neurobiologi di balik gaya penceritaan Urasawa itu sendiri. Coba pikirkan apa yang terjadi saat malam tiba. Oke, gimana tuh? Stimulus visual dari dunia luar kan meredah. Kamar menjadi gelap, suara kendaraan di luar menghilang. Pikiran kita tiba-tiba menjadi kanvas kosong yang sangat luas. Dan narasi monster ini mengeksploitasi momen kerentanan tersebut secara brilian. Oh, dia manfaatin kesunyiannya ya? Betul. Cerita ini tidak mengisi kanvas kosong itu dengan suara bising, ledakan, atau aksi yang memacu adrenalin, melainkan dengan ketegangan yang merayap pelan-pelan. Oke, let's unpack this. Karena sejujurnya aku masih agak skeptis nih. Boleh silakan. Gimana ceritanya sebuah thriller psikologis yang notabene harusnya bikin kita deg-degan, keringetan, malah diklaim cocok buat pengantar tidur. Kalau tensinya tinggi, bukannya kita malah melek seperti pagi. Nah, disinilah letak perbedaannya. Ini berkaitan erat dengan bagaimana amigdala kita, kamu tahu, pusat pemrosesan emosi dan rasa takut di otak, distimulasi. Amigdala, oke. Nyata dan berisik. Itu memicu respons fight or flight. Yang jelas bakal bikin mata melek segar kan? Persis. Tapi ketegangan di kisah ini dibangun lewat apa yang kita sebut sebagai ruang liminal. Ruang liminal, ruang transisi gitu maksudnya. Kayak lorong kosong atau ruang tunggu. Betul sekali. Bayangkan karakter yang hanya berjalan lambat di lorong rumah sakit yang sepi di tengah malam. Atau dua orang yang duduk diam berhadapan di ruangan temaram tanpa mengatakan apa-apa selama beberapa menit. Urasawa memiliki gaya slow burn ekstrim. Dia nahan tensinya ya? Ya, dia menolak memberikan pemuasan instan kepada audiensnya. Sebentar, tunggu. Aku masih penasaran soal keheningan ini. Di dunia penyiaran atau format audio biasa, ada aturan tak tertulis kan buat sebisa mungkin ngehindarin dead air atau keheningan total? Memang, itu dihindari biasanya. Karena keheningan itu biasanya memicu kepanikan pendengar dong, ngira internetnya putus atau aplikasinya error gitu. Kok di sini keheningan malah jadi senjata utamanya? Itu observasi yang sangat bagus. Keheningan teknis memang memicu kepanikan, tetapi keheningan naratif, jika dibangun dengan konteks yang tepat, justru memicu imajinasi spasial pendengar. Oh, menarik. Inilah yang disebut dengan the power of the pause atau kekuatan jeda. Dalam format aslinya, ada banyak sekali panel tanpa dialog.
Gambar panti asuhan yang kosong, jendela rumah yang gelap, atau taman bermain tanpa anak-anak. Sunyi banget pasti rasanya. Sangat sunyi. Jika ditranslasikan ke dalam pengalaman audio, jeda ini memberitahu otak kamu bahwa ada sesuatu yang sedang bersembunyi di balik keheningan itu. Dan ironisnya nih, karena otak kamu harus bekerja perlahan untuk memproses kengerian yang tak terlihat itu, aktivitas ini justru menginduksi gelombang otak alfa. Gelombang yang muncul saat kita rileks, melamun, namun sangat reseptif terhadap sugesti. Oh, wow. Aku paham sekarang. Ini tuh ibarat kamu lagi sendirian di rumah yang kosong melompong, terus kamu dengar suara detik jam dinding. Tik-tok. Gitu kan? Analogi yang sangat tepat. Semakin sepi suasananya, otak kamu justru semakin liar ngebayangin hal-hal yang gak kelihatan di sudut ruangan kan? Rasa diawasi oleh ketidakadaan, ini yang bikin ceritanya nempel banget di memori. Kita nggak dikasih lihat monsternya meledakkan gedung. Kita cuma disuruh ngerasain kehadirannya beringsut pelan di dalam kamar kita sendiri. Betul. Ilusi paranoid yang elegan itulah yang menjangkar kesadaran pendengar. Detak jantungmu perlahan menurun mengikuti ritme cerita yang lambat, tetapi fokus imajinasimu tetap tajam. Gila sih mekanikanya. Itu adalah mekanika kognitif yang brilian untuk mengantar seseorang ke gerbang alam bawah sadarnya sendiri. Tapi kan keheningan ini nggak terjadi di ruang hampa ya. Kalau imajinasi kita dibiarin ngisi ruang kosong, latar dunia seperti apa yang sebenarnya lagi kita bangun di kepala kita? Cerita ini kan nggak di-set di dunia fantasi. Memang tidak. Dan disinilah kanvas historisnya menjadi sangat krusial. Kisah ini berlatar di Jerman dan Republik Ceko pada dekade 90-an. Pasca Perang Dingin ya? Tepat. Ini adalah masa transisi yang sangat tegang tepat sebelum dan sesudah runtuhnya tirai besi. Urasawa merekonstruksi realitas arsitektural dan kultural era itu dengan akurasi yang luar biasa. Iya, detail geografis dan kulturalnya tuh gila banget. Mulai dari bilik telepon umum berwarna kuning yang khas banget di Jerman era 90-an itu. Betul, sangat spesifik. Sampai aura mistis dan gotik dari Basilika Svate Marketi Antiochiski di Praha. Semuanya tuh ngebangun fondasi estetika yang suram. Tapi pertanyaannya, kenapa latar Eropa pasca Perang Dingin ini penting banget buat ngebangun rasa takut pas kita lagi tiduran? Karena runtuhnya tembok Berlin bukan sekedar peristiwa di buku sejarah. Itu adalah pergeseran tektonik yang menghancurkan kepastian hidup jutaan orang. Tiba-tiba, tatanan dunia berubah. Nggak ada pegangan yang pasti ya? Sama sekali tidak ada. Latar ini mewakili dunia yang dipenuhi ketidakpastian absolut. Kita melihat bangkitnya faksi-faksi neo-Nazi di gang-gang gelap. Kita melihat kesenjangan sosial yang sangat tajam antara miliarder elit di Bavaria dan imigran miskin yang terpinggirkan di Frankfurt. Masyarakat lagi krisis identitas parah berarti. Sangat parah. Semuanya sedang berada dalam kebingungan besar-besaran. Here's where it gets really interesting. Berarti latar ini tuh bukan cuma tempelan estetika biar kelihatan keren kan? Ini sebetulnya adalah cermin dari kerapuhan peradaban manusia itu sendiri. Analisis yang tajam. Kita tuh diajak mikir, dunia yang kelihatannya kokoh, punya hukum, sibuk di siang hari, ternyata sistemnya tuh gampang banget disusupi dan dihancurin sama individu bayangan dari dalam. Benar. Ini bikin kita mikir pas lagi rebahan menatap langit-langit kamar. Kayak, seberapa aman sih dunia modern tempat kita tinggal sekarang? Struktur pelindung masyarakat kita ternyata tipis banget. Itu pemikiran yang menakutkan sekaligus sangat nyata. Dan di tengah dunia yang retak secara moral dan struktural inilah, narasi melemparkan jangkar emosional kita. Sang protagonis, Dr. Kenzo Tenma. Sang dokter idealis. Ya, jika lanskap di sekitarnya adalah tentang kebobrokan dan kompromi, Tenma adalah upaya putus asa manusia untuk mempertahankan moralitas absolut. Nah, mari kita bedah sosok Dr. Tenma ini. Dia tuh beda banget sama pahlawan aksi konvensional. Dia bukan polisi bawa pistol yang siap nembak penjahat kan? Jauh dari itu. Dia adalah kepala bedah saraf muda yang idealis di Rumah Sakit Memorial Eisler. Karirnya lagi cemerlang-cemerlangnya. Tapi dia muak banget sama sistem rumah sakitnya, terutama sama direkturnya, Direktur Udo Heinemann. Sosok yang sangat menarik dari sudut pandang etika. Banget. Direktur ini kan penganut paham utilitarian pragmatis. Ya kasarnya,
Nyawa pasien itu nilainya diukur dari seberapa tebal dompet mereka atau seberapa tinggi jabatan politik mereka. Dan benturan filosofis di rumah sakit itu adalah katalis seluruh ceritanya. Puncak krisisnya terjadi ketika Tenma diperintahkan untuk meninggalkan seorang pekerja konstruksi imigran asal Turki yang sedang kritis. Cuma demi pasien VIP-an. Betul, dia disuruh menyelamatkan seorang penyanyi opera terkenal yang padahal datang belakangan. Pekerja imigran itu akhirnya tewas. Kasian banget. Peristiwa itu benar-benar menghancurkan kompas institusional Tenma. Dia menyadari sistem yang ia abdi ternyata busuk hingga ke akarnya. Dan rasa bersalah itu yang bikin dia akhirnya meledak ya kan. Momen pemberontakannya terjadi pas ada 2 pasien darurat datang barengan. Wali kota Düsseldorf dan seorang anak kecil misterius bernama Johann Liebert yang tertembak di kepala. Momen penentu nasib. Direktur nyuruh Tenma operasi wali kota dong, karena itu penting buat dana rumah sakit. Tapi Tenma nolak. Dia milih buang semua masa depannya, karirnya, bahkan tunangannya demi nyelamatin nyawa si anak kecil ini duluan. Karena anak itu datang lebih dulu. Iya, buat Tenma, nyawa manusia itu setara. Titik. Nggak ada tawar-menawar. Apa yang Tenma lakukan saat itu secara esensial adalah aplikasi murni dari etika filsuf Immanuel Kant. Etika Kantian, gimana tuh maksudnya? Kant berpendapat bahwa manusia harus selalu diperlakukan sebagai tujuan pada dirinya sendiri, bukan sekedar alat untuk mencapai tujuan lain. Oke, manusia tuh nggak boleh dijadiin sekedar alat transaksi gitu ya? Tepat. Tenma menolak keras menjadikan nyawa anak itu sebagai alat tawar-menawar politik untuk menguntungkan rumah sakit. Itu adalah puncak kebaikan rasional menurut pandangan Kantian. Tapi, tunggu deh. Logikanya, kalau dia ngelakuin hal yang heroik dan benar secara moral, harusnya ceritanya selesai dengan bahagia dong. Kenapa keputusan etis ini malah jadi pintu masuk buat malapetaka? Karena anak laki-laki yang ia selamatkan dari kematian, itu, Johann Liebert, ternyata tumbuh menjadi perwujudan kejahatan murni. Merinding aku dengarnya. Dan disinilah cerita ini bertransformasi menjadi sebuah tragedi Aristotelestian yang sangat klasik. Tragedi Aristotelestian? Maksudnya gimana tuh di konteks ini? Dalam konsep tragedi menurut Aristoteles, seorang pahlawan tidak hancur karena dia murni jahat, melainkan karena dia memiliki hamartia, yaitu sebuah kecacatan fatal. Kecacatan fatal, kayak kesombongan gitu. Biasanya begitu. Tapi ironisnya dalam kasus Tenma, kecacatan fatalnya bukanlah kesombongan, keserakahan, atau kelemahan fisik. Kecacatan fatal Tenma adalah moralitas absolutnya itu sendiri. Ya ampun, kebaikannya sendiri yang jadi bumerang ya? Ya, Tenma merasa bertanggung jawab atas ribuan nyawa yang nantinya dihabisi oleh Johann. Namun, untuk menghentikan Johann, Tenma harus menarik pelatuk pistol dan membunuhnya. Jika dia membunuh Johann, dia menghancurkan prinsip kesucian nyawa yang selama ini ia agungkan. Dia membatalkan esensi kemanusiaannya sendiri dong kalau gitu. Tepat sekali. So, what does this all mean? Paradoksnya kelam banget ya. Kebaikan absolut yang tanpa kompromi ternyata bisa ngasih ruang yang sangat luas buat kehancuran. Sebuah dilema yang sangat berat. Bayangin aja, kamu lagi merenung sendirian di malam hari. Lalu nyadar kalau ternyata jadi orang baik yang 100% lurus di dunia yang bengkok itu, malah bisa ngebahayain peradaban. Tenma jadi buronan polisi, hidupnya hancur berantakan. Dan dia nggak bisa narik pelatuk pistol buat ngebunuh satu orang. Cuma karena dia menolak untuk mengkhianati nuraninya. Iya, itu gila sih. Itu adalah pertanyaan eksistensial yang benar-benar menggerogoti pikiran pendengar. Apakah kebaikan tanpa kompromi sebenarnya adalah bentuk kenaifan yang mematikan? Tenma dan Johann pada akhirnya menjadi 2 kutub magnet yang saling mengunci. Yang membawa kita langsung ke kutub lawannya. Kalau Tenma itu wujud dari moralitas dan kehidupan, sekarang kita bergeser ke manifestasi dari kehampaan itu sendiri. Johann Liebert, sang monster. Johann sering dianalisis sebagai salah satu antagonis paling brilian dalam literatur modern. Setuju banget, karismanya itu loh. Betul. Kenapa? Karena daya pikatnya tidak datang dari otot atau kekuatan gaib. Ketakutan yang ia tebarkan murni berasal dari karismanya yang enigmatik. Dia memadukan kecerdasan absolut dengan penampilan fisik bak malaikat yang tanpa cacat. Bener-bener kayak kebalikan dari monster fisik ya. Ya, alih-alih monster bertaring, ia adalah representasi sosok antikristis modern. Ia menghancurkan manusia bukan dengan memukul mereka, melainkan dengan memanipulasi celah di pikiran mereka sendiri. Sampai mereka menghancurkan diri mereka sendiri. Tepat.
Dan epistemologi atau cara dia mandang dunia itu radikal banget. Ada satu monolog Johann yang menurutku paling ikonik sekaligus paling bikin merinding. Yang mana itu? Waktu dia bilang gini, satu-satunya hal di mana semua manusia benar-benar setara adalah kematian. Ah, ya. Kalimat yang sangat syarat makna, bukan? Banget. Gila ya. Kalimat itu benar-benar memutarbalikkan semua konsep hak asasi manusia yang kita percaya selama ini. Kita kan selalu diajarin kalau semua manusia itu setara dalam kehidupan, punya hak yang sama buat bahagia. Harapannya begitu. Tapi Johann ngelihat kesadaran manusia, kehidupan kita ini, cuma sekadar blok tersandung sementara menuju ketidakadaan yang lengkap. Alam semesta ini nggak adil pas kita hidup, jadi kematian adalah satu-satunya ekuilibrium, keadilan sejati. Pemikiran yang sangat dingin. Kalau dipikir-pikir, dengerin filosofi ini pas kamu lagi rebahan menatap kegelapan kamar tuh, bener-bener bikin mempertanyakan eksistensi lo. Buat apa kita repot-repot kerja, mencintai, bangun pagi, kalau semuanya pada akhirnya bakal dihapus sama kematian. Dan pandangan nihilistik yang sedingin es ini tidak lahir dari ruang hampa. Oh, ada pemicunya ya? Sangat ada. Trauma Johann berpuncak pada sebuah insiden di masa kecilnya yang sering disebut sebagai momen pilihan ibu. Duh, bagian ini sedih banget sih. Ya, saat itu ibu Johann dipaksa oleh peneliti eugenika untuk menyerahkan satu dari anak kembarnya untuk dijadikan bahan eksperimen. Ibunya menggendong Johann dan saudara kembarnya Anna. Awalnya, sang ibu menyodorkan Johann. Namun di detik-detik terakhir yang penuh kepanikan, sang ibu menarik Johann kembali dan malah menyodorkan Anna. Ya ampun, keraguan ibunya di detik itu. Keraguan sepersekian detik itulah yang selamanya mematahkan jiwa Johann. Insiden itu menanamkan sebuah dogma absolut di otaknya, bahwa bahkan cinta pun melakukan diskriminasi. Bikin patah hati banget dengar kesimpulannya. Jika insting perlindungan absolut dari seorang ibu bisa menimbang, ragu, dan memilih antara dua darah dagingnya sendiri, maka konsep keadilan, cinta, dan moralitas di alam semesta ini hanyalah omong kosong. Kebohongan yang diciptakan manusia untuk merasa aman. Itu benar-benar menghancurkan hati sekaligus mengerikan sih. Pantes saja motivasi Johann pelan-pelan bergeser. Awalnya kan plot cerita kayak ngegiring kita buat mikir kalau Johann ini penjahat jenius biasa yang pengen nguasain dunia bawah tanah Eropa. Atau ngebangun kerajaan kriminal gitu kan. Iya, pola pikir penjahat pada umumnya. Tapi ternyata dia sama sekali nggak peduli sama kekuasaan politik atau uang. Tujuan akhir Johann adalah apa yang dia sebut sebagai bunuh diri sempurna atau the perfect suicide. Tujuan yang sangat tidak lazim. Dia pengen menghapus semua jejak eksistensinya, membunuh semua orang yang pernah kenal masa lalunya, dan puncaknya, dia pengen memaksa pahlawan kita, Dr. Tenma, untuk menembak kepalanya. Untuk membuktikan poin filosofisnya, benar, Johann pengen ngebuktiin satu hal, bahwa manusia paling suci dan bermoral kayak Tenma pun, kalau ditekan sampai batas psikologisnya, akan berubah menjadi monster yang sanggup membunuh. Johann ingin menyeret Tenma ke dalam jurang nihilismenya. Menyimak dinamika dua orang ini, sungguh seperti melihat eksperimen batas kewarasan manusia yang diputar lambat. Bikin nafas kerasa sesak ya kadang dengerinnya. Sangat. Tetapi untungnya, cerita ini tidak membiarkan audiensnya tenggelam sepenuhnya dalam nihilisme tersebut. Narasi ini perlahan bergerak menelusuri akar kejahatan sistemik itu. Mencari tahu dari mana asal monster ini kan? Tepat. Cerita ini mengajukan pertanyaan klasik namun selalu relevan. Apakah monster seperti Johann itu murni dilahirkan atau sengaja diciptakan oleh sistem? Nah, masuklah kita ke bagian konspirasi yang lebih besar. Rekayasa psikologis institusional. Ternyata, eksperimen gila ini diotaki sama seorang psikiater jenius namanya Franz Bonaparte. Sosok di belakang layar yang sesungguhnya. Dia mendirikan panti asuhan rahasia di Jerman Timur yang namanya Kinderheim 511. Tujuannya apa coba? Secara harfiah, buat mencuci otak dan menghancurkan semua emosi dasar anak-anak di sana. Biar mereka bisa dicetak jadi tentara sosiopat yang sempurna. Kayak karakter Roberto tuh, pengawal Johann yang sama sekali nggak punya rasa takut atau belas kasihan. Kinderheim 511 adalah representasi dari fasisme psikologis, sebuah mesin penghancur empati yang disponsori oleh ambisi negara. Namun kejutan emosional terbesar dari penceritaan Urasawa adalah penolakannya yang keras terhadap determinisme institusional. Penolakan bahwa anak-anak itu pasti jadi jahat. Ya,
bahwa sistem yang jahat pasti menghasilkan manusia yang sepenuhnya jahat. Dan argumen perlawanan ini diwujudkan dengan sempurna melalui satu karakter spesifik, Wolfgang Grimmer. Grimmer. Sumpah ya, ini adalah MVP dan hati nurani dari seluruh cerita. Pas aku pelajarin materinya, kisah Grimmer ini benar-benar nonjok secara emosional. Silakan ceritakan, mengapa dia begitu penting bagimu? Jadi gini, Grimmer ini kan produk asli kayak lulusan dari Kinderheim 511. Karena eksperimen di sana, otaknya rusak. Dia kehilangan kemampuan buat ngerasain emosi alami. Sebuah kondisi psikologis yang tragis. Tragis banget. Dia nggak tahu gimana caranya sedih, dia harus melatih otot wajahnya cuma buat bisa senyum. Dan kalau dia lagi terdesak, dia bakal berubah jadi alter ego yang super ganas dan penuh kekerasan, yang dia sebut The Magnificent Steiner. Semacam mekanisme pertahanan diri gitulah. Reaksi instingtif terhadap ancaman. Dan setiap harinya memilih untuk menjadi orang baik. Pemilihan kata memilih di sana sangat krusial. Iya kan? Dia selalu ngelindungin anak-anak dan orang lemah, padahal dia sendiri sebenarnya nggak bisa ngerasain empati secara normal. Dan itulah yang mematahkan seluruh tesis nihilisme Johann, bukan? Banget. Ada satu dialog epik Grimmer di saat-saat terakhirnya, pas dia akhirnya bisa menangis terseduh-seduh untuk pertama kalinya. Dia bilang, manusia bisa menjadi apa saja. Itulah sebabnya kalian tidak boleh menjadi monster. Kutipan yang luar biasa kuat. Ini tuh kayak penawar racun buat semua pesimisme yang udah dibangun dari awal narasi. Grimmer ngebuktiin ke kita dan ke pendengar yang lagi tiduran dengerin kisah ini, kalau jadi orang baik atau jadi iblis sekalipun, itu murni adalah sebuah keputusan sadar. Bukan paksaan nasib. Bener. Kemanusiaan itu bukan sesuatu yang diwariskan dari genetik atau ditentukan oleh betapa hancurnya masa kecil kita. Kemanusiaan itu adalah pilihan yang kita ambil tiap hari. Konklusi yang sangat indah dan membebaskan. Ini membuktikan bahwa jiwa manusia memiliki kapasitas restoratif yang luar biasa. Bikin lega ya rasanya. Bahwa pilihan kitalah yang mendefinisikan kita, bukan trauma eksternal yang dipaksakan kepada kita. Tapi pertanyaannya sekarang nih, kalau kejahatan itu bukan bawaan lahir, gimana ideologi kehampaan ala Johann ini bisa menular secara efektif ke orang lain? Johann kan tidak menggunakan kekuatan gaib. Iya, Johann kan nggak beroperasi pakai sihir. Disinilah ceritanya ngebawa kita ke elemen horor psikologis lewat sebuah objek yang sederhana banget. Buku cerita anak-anak. Judulnya The Nameless Monster atau Monster Tanpa Nama. Buku yang sangat krusial dalam cerita. Buku itu dikarang oleh Emil Schepe yang sebenarnya adalah salah satu dari sekian banyak nama samaran psikiater Franz Bonaparte. Jadi dia yang bikin alat cuci otaknya. Secara visual, itu terlihat seperti buku cerita bergambar biasa. Namun secara semiotik, buku itu adalah instrumen rekayasa pikiran. Sebuah buku panduan untuk membelah identitas seseorang. Dongengnya tuh serem banget sih aslinya. Coba ceritakan sedikit plot dongengnya. Oke, jadi ceritanya tentang seekor monster yang nggak punya nama. Saking dia mendambakan identitas biar bisa dipanggil sama orang lain, monster ini membelah dirinya jadi dua. Dia pergi ke barat dan ke timur. Dia masuk ke dalam tubuh manusia-manusia lain untuk mencuri nama mereka. Terdengar seperti parasit. Emang parasit. Tapi masalahnya, karena dia monster, insting alaminya adalah memakan inangnya dari dalam. Dia melahap orang-orang itu sampai habis, sampai nggak ada lagi sisa manusia yang bisa memanggil namanya. Pada akhirnya, monster itu punya nama, tapi dia sendirian di dunia. Metafora yang sangat brilian untuk Johann dan saudari kembarnya Nina. Terus-terusan makan identitas ya? Iya, Johann terus-menerus mengkanibalisasi identitas orang-orang di sekitarnya. Yang membuat konsep ini sangat meresahkan adalah efek mise en abîme atau cerita di dalam cerita. Wah, istilah teknis nih. Tapi masuk akal? Bayangkan kamu sedang mendengarkan cerita pengantar tidur. Dan di dalam cerita tersebut ada dongeng anak-anak yang sebenarnya difungsikan sebagai senjata cuci otak. Meta banget ya. Itu menciptakan ilusi bahwa kejahatan ideologis ini sifatnya abadi dan bisa direplikasi. Menular kayak virus kan? Dan ancaman virus ideologis ini makin nyata lewat konsep bahwa monster itu bukan cuma merujuk ke fisik Johann Liebert doang. Tepat, dalam literatur pelengkap Another Monster, investigasi 2001 menunjukkan munculnya pembunuh baru bernama Gustav Kottmann. Sang suksesor. Serta pengakuan seseorang bernama Hermann Führ yang pola pikirnya telah diracuni sepenuhnya oleh Johann. Monster berubah dari entitas individu menjadi state of being. Kondisi mental gitu ya? Sebuah kondisi eksistensial psikologis yang bisa diunduh dan dipasang ke dalam otak siapa saja yang merasa putus asa.
Tujuannya adalah untuk membawa semua orang menuju pemandangan akhir atau the landscape of the end. The Landscape of the End. Sebuah visi di mana kamu benar-benar terisolasi secara eksistensial. Kamu putus dari semua koneksi manusia, sendirian, dalam kehampaan total. Dan itulah puncak kengeriannya. Jujur, ini alasan kenapa narasi ini sempurna buat malam hari. Saat kamu berbaring di tempat tidur, sendirian di kegelapan, kamu sebenarnya sedang berada dalam miniatur The Landscape of the End versimu sendiri kan? Cerita ini memaksa kamu buat ngadepin kesendirianmu itu. Benar. Dan pada puncaknya, Urasawa sangat cerdas untuk tidak merusak pengalaman perenungan tersebut dengan akhir cerita ala Hollywood yang hitam putih, di mana pahlawan merayakan kemenangan mutlak. Ya, endingnya tuh ambigu banget dan ngasih ruang buat kita mikir berhari-hari. Sangat terbuka untuk interpretasi. Bayangin aja adegan terakhirnya. Tenma datang menjenguk Johan yang lagi koma di rumah sakit setelah ditembak. Di samping ranjang, Tenma ngebisikin satu rahasia ke Johan. Tenma ngasih tahu kalau dia udah ketemu ibu Johan. Dan ternyata, sang ibu ngasih Johan nama asli. Sebuah fakta yang mengubah segalanya. Johan sebenarnya punya identitas. Lalu layar menyorot pemandangan awan di luar jendela rumah sakit. Pas kameranya kembali menyorot ke dalam kamar, ranjangnya sudah kosong. Selimutnya terlipat rapi, gordennya tertiup angin pelan. Sunyi. Epilog visual yang sangat menghantui. Adegan ranjang kosong itu bertindak sebagai tes Rorschach emosional bagi audiens. Proyeksi dari ketakutan atau harapan kita sendiri. Benar, tergantung kita mikirnya gimana. Apakah ranjang itu kosong karena Johan melarikan diri keluar sana untuk memulai kembali kiamat nihilistiknya dan menyebarkan virus monsternya? Itu kemungkinan buruknya. Atau, dan ini interpretasi yang lebih melankolis, mengetahui bahwa ia memiliki nama asli telah secara utuh membunuh sang monster tanpa nama, memungkinkannya melangkah keluar dari rumah sakit tersebut sebagai manusia biasa yang rapuh, mencari penebusan dosa. Gak ada yang tahu pasti kan, akhirnya gimana. Tapi eksplorasi kita hari ini membuktikan satu hal. Mendengarkan kisah Dr. Tenma dan Johan Liebert ini bukan sekedar hiburan true crime biasa buat ngisi waktu luang. Jauh lebih dari itu. Ini tuh sebuah ziarah filosofis. Sebuah perjalanan jauh ke dalam diri kita sendiri, yang paling cocok dilakukan di tengah keheningan kamar tidur kita. Cerita ini benar-benar nantang fondasi terdalam. Soal apa yang kita percaya tentang moralitas, kebaikan, dan rapuhnya sebuah identitas. Sangat setuju. Pemahaman bahwa menghapus nama dan identitas seseorang berarti menghancurkan fondasi kewarasannya adalah pengingat yang sangat kuat. Tanpa jangkar identitas yang jelas, kita semua hanya berjarak satu tragedi dari kehampaan absolut. Nah, berangkat dari pemikiran itu nih, sebelum kamu benar-benar terlelap, aku mau ninggalin kamu dengan satu pertanyaan tajam buat direnungin malam ini. Silahkan. Sepanjang obrolan kita belajar dari buku The Nameless Monster bahwa menghapus nama seseorang berarti menghapus eksistensi mereka. Mengubah mereka jadi entitas kosong yang melahap orang lain. Sebuah metafora yang sangat relevan. Relevan banget. Coba kamu pikirin realitas kita sekarang. Di era digital ini, kita hampir setiap hari bersembunyi di balik username anonim dan avatar tanpa wajah di internet. Identitas digital yang terpisah. Iya kan? Kita sering ninggalin komentar tajam, berargumen dengan orang asing, dan berinteraksi tanpa mau mengungkap siapa diri kita yang sebenarnya. Realitas yang kita jalani setiap hari. Pertanyaannya, dengan sengaja melepaskan dan mengaburkan identitas asli kita di dunia maya, apakah secara diam-diam kita sedang membelah diri kita dan merakit monster tanpa nama versi kita sendiri? Pertanyaan penutup yang sangat menggugah. Selamat malam, dan biarkan keheningan kamarmu yang menjawabnya.